Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Ariesit Podcast. Anjir. Selamat datang di Ariesit Podcast. Ini bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Jadi kalau kalian nyari zodiakku sekarang keuntungannya berapa ya, keuangannya bagus nggak atau percintaannya bagus nggak, bukan di sini. Ini podcast musik. Ya membahas musik yang gue suka aja. Atau kadang membahas album yang gue suka, membahas tentang apapun yang berhubungan dengan musik lah. Ya contohnya seperti episode kali ini. Entah kenapa sekarang nih lagi banyak banget dan marak banget gue ngeliat kayak mungkin di setiap reels, di setiap gue buka TikTok atau buka reels, itu pasti selalu ada kayak postingan tentang polisi skena. Sebenarnya apa sih? Dan gue punya pandangan yang agak beda mungkin dari si polisi skena ini ya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Semoga kalian tetap support artis-artis yang kalian suka, tetap beli merchandise-nya. Jangan takut ditanyain sama polisi skena karena mungkin sekarang polisi skena sedang sedang eh sedang di-cancel oleh orang-orang gitu, oleh banyak kalangan karena terlalu sering menanyakan, "Sebutkan 3 lagu yang ada di kaosmu," dan segala macam. Ya seperti itulah pokoknya. Sekarang kita coba bahas tentang si polisi skena ini. Sebenarnya apa sih polisi skena tuh ya, kalau yang gue lihat ya polisi skena nih kayak dia adalah orang yang bener-bener tahu soal musik lah atau mungkin dia bener-bener support skena musik gitu, kayak dia datang ke gigs-gigs kecil atau bahkan mungkin gigs besar, dia beli merchandise-merchandise artis-artis yang dia suka, dia beli kaos, dia beli CD, dia beli ini, itu, dan segala macem. Dan sebenarnya itu adalah fans pada umumnya ya, fans pada umumnya ya seperti itu. Kalau misalkan misalkan musisi yang kita suka manggung nih, manggung dan kita punya duitnya, ya kenapa enggak datang gitu, ya udah dateng, terus misalkan di sana dia jualan si merchandise-nya ya kita beli. Itu adalah fans pada umumnya. Cuma yang membedakan polisi skena ini adalah dia nih kayak ya namanya polisi ya, dia tuh kayak mempunyai rules untuk lu dibilang seorang fans sejati gitu. Dulu sih ini sebenarnya tren-tren seperti ini itu udah ada lama banget gitu, ini udah ada lama banget dan mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dan udah jadi meme dan udah jadi apa ya, udah jadi bahan olokan tuh udah lama sebenarnya. Gue juga bingung kenapa tiba-tiba muncul lagi gitu, tiba-tiba kok pada heboh lagi sih. Gue juga nggak tahu ya dipicunya karena apa. Mungkin ada suatu podcast atau suatu konten yang mengarah ke arah sini jadi ini booming lagi gitu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa jadi pembahasan lagi gitu. Ini sebenarnya pembahasan lama sih tentang polisi skena ini. Ya kalau misalkan di luar tuh misalkan ada orang pakai baju Nirvana terus ditanyain, sebutin 3 lagu Nirvana yang lu tahu gitu. Biasanya yang kayak gitu, yang ditanyain kayak gitu tuh biasanya kalau cewek pakai baju band karena mungkin anggapan beberapa orang sana tuh kalau misalkan ini si cewek nih gue yakin nggak tahu nih sama band-nya, dia cuma pakai kaos karena emang lagi ngetren, emang desainnya bagus atau apapun itu nih pasti cewek kayak gitu tuh makanya ditanyain gitu. Ditanyain kayak, 3 lagu Nirvana apa?" dan segala macam. Kalau nggak tahu berarti beneran dia adalah cuma make kaosnya
gara-gara emang lagi ngetren atau emang desainnya bagus aja gitu. Seperti itu untuk si polisi skena kalau di luar ya. Fenomena si polisi skena yang tadi gue sebutin itu nggak hanya ada di luar tapi ternyata ada juga di Indonesia gitu dan itu cukup marak lah dan cukup banyak. Mungkin ya karena gue juga bingung kenapa ada lagi topik ini mungkin karena banyak banget orang yang kayak gitu jadinya topik ini mungkin muncul lagi gitu. Dan akhirnya gue mau bahas soal kenapa sih si polisi skena ini ada gitu. Mungkin ya dia sebenarnya kayak, mmm, kalau gue memandang dari sisi lain ya, misalkan gue ngefans sama satu band gitu, terus gue beli CD-nya gitu. Terus ketika ada orang yang make baju yang sama, gue pasti bakal nanya sih, otomatis gue bakal nanya, "Eh, dengerin ini juga?" Gitu kan. Dengerin ini juga, misalkan dia juga, "Oh iya gue juga dengerin." Oh sama dong berarti nah kita punya topik yang sama tuh, kita punya topik yang sama karena kita suka dengan band yang sama. Itu sih sebenarnya bagusnya tuh kayak gitu. Gue sebenarnya kalau misalkan ada orang pakai band yang, pakai baju band yang bandnya gue suka, itu pasti gue tanyain kayak misalkan enggak orang random sih, kayak misalkan temen gue tiba-tiba pakai baju band yang gue suka gitu, "Wih, lu dengerin itu juga?" Dan segala macam. Gue pasti bakal nanya dan pasti bakal ngobrol jadinya gitu. Kalau misalkan dia, "Oh enggak ini gue dikasih dan segala macem," gue pasti saranin gitu maksudnya, "Oh lu harus dengerin sih, si band-nya karena lagunya bagus-bagus juga," gitu. Mungkin lu akan suka sama lagunya. Mungkin kalau misalkan si polisi skena ini lebih kayak gitu kayaknya lebih diterima gitu. Mungkin kenapa si polisi skena ini jadi menyebalkan karena dia tuh langsung ngejudge si orang itu ya sebagai poser atau misalkan sebagai sebagai apa ya, sebagai orang yang ikut-ikutan doang, ikut-ikutan tren atau ikut-ikutan, ini itu dan sebenarnya juga kalau lu beli baju band dan lu nggak tahu bandnya ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma ya lu harus siap ketika ditanya sama fansnya aja, kayak misalkan lu ditanya di jalan gitu, "Eh, lu dengerin band itu juga?" "Oh enggak, gue nggak dengerin, gue suka bajunya aja jadinya gue beli merch-nya," gitu dan segala macem. Dan yang jadi fans pun jangan langsung ngejudge sebenarnya, jangan langsung ngejudge, "Wah lu poser lu dan segala macem, lu ikut-ikutan doang." Jangan langsung kayak gitu, misalkan ya kayak contoh yang tadi, kayak misalkan si orang ini nggak dengerin musiknya, ya udah disaranin aja kayak, "Oh lu harus dengerin sih, cobain," gitu. "Ini band tuh tentang ini, eee, kalau lu mau dengerin lagu yang paling terkenalnya tuh yang ini, coba dengerin deh." Apa namanya, entar lu juga mungkin bakal suka sama band-nya dan segala macem. Gitu-gitu jadinya kan lebih asik, pembicaraan tuh lebih asik, jadi bisa lebih ngobrol juga kalau si fans-nya ini langsung ngecap dia poser dan ikut-ikutan doang, terus ya kayak langsung dikatain lu, "Ah, lu mah poser," dan segala macem. Ya itu udah nge-kill conversation anjir, maksudnya lu udah matiin matiin percakapan tersebut. Orang yang lu ajak ngobrol itu udah nggak akan mau ngobrol sama lu karena lu nggak asik men, lu nggak asik gitu. Sebagai fans juga lu jadi apa ya, jadi image yang buruk bagi si band-nya. Orangnya jadi kayak, "Ih, kok gue diginiin sih sama fansnya band ini?" Gitu. Apakah emang semua fans band ini seperti itu gitu dan segala macam. Jadi kan jelek juga image-nya, image si sebagai fans itu. Jadinya menurut gue ya lu santai-santai ajalah, kayak tadi aja kayak misalkan saranin aja gitu, saranin, "Oh lu harus dengerin sih band-nya dan segala macem karena genrenya gini gini gini, si musiknya tuh asik dan segala macem." Ya tinggal lu saranin, ya pokoknya kayak gitulah. Lu harus bisa membangun conversation yang baik gitu, ya biar skenanya tetap jadi sehat, nggak kayak ada polisi skena kayak gini gitu. Ada juga gua ngelihat di salah satu video TikTok gitu, kayak misalkan si orang ini lagi dengerinnya di streaming platform gitu ya.
streaming platform, terus dikatain, "Ah, lu dengerinnya di streaming streaming platform lu, di Spotify atau di Apple Music dan segala macem, beli dong rilisan fisiknya." Masa nggak beli rilisan fisik? Itu salah satu yang sering dikatakan oleh polisi skena menurut orang-orang ya. Menurut gua kalau misalkan lu emang sukanya dengerin di Spotify, ya dengerin di Spotify aja gitu. Kalau misalkan lu emang pengen beli si album fisiknya dan segala macem, ya tinggal beli gitu, tinggal beli aja. Sebenarnya sama aja, cuma ya lu membantu membantu banget si band tersebut karena emang kalau mau jujur-jujuran ya emang band tuh sebenarnya kebanyakan duitnya lebih lebih besar penjualan fisik seperti merch atau CD-nya atau vinil dan segala macam dibanding ya cuma dari Spotify. Karena Spotify itu atau, platform musik lain itu bayarannya yang nggak sebesar CD fisik gitu. CD fisik satunya misalkan 50.000. Lu kalau misalkan ngeplay lagunya cuma satu, lu doang gitu ngeplay lagu itu nggak sampai 50.000 gitu. Paling kayak cuma $0,01 atau misalkan nggak sampai $1 bahkan kayak 0,5 atau 0,1 yang gitu-gitu. Jadi agak sulit emang pemasukan kalau dari streaming platform gitu untuk para musisi ini. Jadinya lu emang kalau misalkan mau ngebantu si musisinya ya beli rilisan fisik, tapi kalau si musisinya sudah menyediakan lagunya di streaming platform, ya dia juga pengen didengerin di streaming platform. Jadi kalau lu cuma pengen dengerin di streaming platform, menurut gua ya santai-santai aja, bisa-bisa aja gitu. Nggak harus beli rilisan fisik juga, cuma kalau lu emang ingin membantu si band-nya ya lu beli atau enggak kalau misalkan lu emang pengen punya rilisan fisiknya buat koleksi, beli. Gua aja beberapa beli sih, beberapa, artis-artis atau album-album yang gua suka, gue beli rilisan fisiknya karena entah kenapa gue pengen aja. Walaupun itu ada di Spotify ya, semua lagunya tuh ada di Spotify. Jadi lagu yang ada di album itu semuanya ada di Spotify, padahal gue bisa dengerin di Spotify. Cuma gue beli aja karena gue pengen mendapatkan experience yang berbeda gitu. Dengerin musik di Spotify, ya cuma cuma dengerin doang gitu kan. Cuma kalau di rilisan fisik tuh kayak kita ngebuka CD-nya, kita masukin CD-nya ke kaset, terus kita baca buku lirik, terus ngelihat desain-desain buku lirik yang, seru-seru dan keren-keren. Itu menurut gua experience yang berbeda lah dibanding kayak cuma dengerin di streaming platform gitu. Seperti itu sih kalau misalkan masalah rilisan fisik ya. Kalau kalian nih gimana tanggapan kalian soal si polisi skena ini? Menurut gua si polisi skena ini sebenarnya kalau misalkan dia ngomongnya baik, pasti akan berujung baik juga. Cuma kalau misalkan dia emang dari awal udah underestimate sama orang, kayak itu nggak akan baik sih. Menurut gua nggak usah ada rules-rules tertentu, ya kalau misalkan orang itu pakai baju, tapi dia nggak tahu band-nya, ya saranin aja. Saranin lagu yang paling terkenal dari band itu apa, misalkan si band-nya lu suka, ya udah tinggal disaranin aja. Kayak saranin aja lagu yang lu suka dari band itu apa. Nanti juga kan saling ngobrol, jadinya saling enak ngobrolnya gitu, nggak langsung nge-judge satu sama lain, seperti itu. Paling segitu aja sih tanggapan gue soal si polisi skena ini. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian dengerin di Spotify, kalian bisa dengerin Spotify. Oh iya, kalau di Spotify itu gue nggak bisa bales ya. Gue nggak bisa bales, jadi gue cuma bisa pin komenan kalian, tapi gue nggak bisa bales. Jadinya beberapa ada orang yang komen di Spotify. Gue dengerin kok, gue baca semua komenan kalian. Jadi tenang aja. Kalau misalkan komenannya emang bagus dan membangun untuk podcast ini atau emang sesuai dengan topiknya si komenannya, ya akan gue pin di, si Spotify-nya gitu. Kalau kalian mau komen dan gue bales mungkin di YouTube, kalian bisa dengerin di YouTube atau di Noise gitu, entar gue bales di sana semua komenan kalian. Oke,
seperti itu dulu, jangan lupa follow podcast ini, follow juga YouTube-nya, subscribe YouTube-nya, follow sosial media, dan sampai ketemu di Arya Shed Podcast episode selanjutnya. See you guys.